Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi dan kerja terkait ekspansi. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan nama Daning dari sebelah kanan. Nama saya Dimas Berisati dengan NIM kelahiran 019. Saya Muhammad Kadir Karyawan dengan kelahiran 024. Saya Kamal Ijlal Arehan dengan NIM kelahiran 027. Saya Alisha Yunardani dengan akhiran NIM 061. Saya Farida Diafi Ariba dengan akhiran NIM 07. Saya Vidya Maniswati dengan NIM akhiran 045. Saya Nila Natasha dengan NIM kelahiran 013. Saya Tasyatul Amalia dengan NIM kelahiran 028. Kami akan langsung memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama terkait pengertian ekspansi. Yang pertama ada pengertian ekspansi. Pengertian ekspansi secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin expander, diserap ke dalam bahasa Inggris expansion, artinya menyebar atau meluas. Lalu secara umum, ekspansi adalah aktivitas membuat besar usaha seperti membuka pasar baru, menambah fasilitas, atau meningkatkan produksi demi efisiensi dan keuntungan. Lalu secara hukum, ekspansi merujuk pada perluasan kekuasaan atau pengaruh secara hukum, politik, ekonomi, atau wilayah. Next. Lalu untuk pengertian ekspansi menurut para ahli, menurut Alex S. Nikisemito, yaitu upaya perusahaan memperluas pasar dan kapasitas produksi karena meningkatnya permintaan. Kemudian menurut Bambang Wiranto, kegiatan memperluas modal usaha baik modal tetap maupun kerja. Sedangkan menurut Eni Pujiasturi dan Sularusna, ekspansi itu perluasan usaha melalui penambahan unit produksi dan akuisisi atau belanja. Selanjutnya dari tujuan ekspansi. Tujuan ekspansi yang pertama itu menjangkau konsumen baru di wilayah atau segmen pasar yang belum tergarap. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan dan pasar perusahaan. Tiga, meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Empat, memaksimalkan keuntungan melalui perluasan distribusi dan jangkauan produk. Lima, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness di pasar yang lebih luas. Kemudian ada jenis atau bentuk ekspansi. Ekspansi terdiri dari berbagai jenis atau bentuk yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Yang pertama ada ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis adalah ekspansi yang dijalankan tanpa membuat terjadinya perubahan struktur modal. Dalam ekspansi ini, perusahaan tidak menambah alat produksi tanpa hanya menambah modal kerja dengan menggunakan kapasitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Ada beberapa macam ekspansi bisnis yang sering dilakukan di perusahaan, di antaranya pertama ada merger atau penggabungan, kegiatan ekspansi yang penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan besar. Merger dilakukan untuk memperluas bisnis. Kedua ada akuisisi atau pemerolehan, kegiatan membeli atau mengambil alih sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut. Berikutnya ada pembelian terutang, pembelian suatu perusahaan tertentu dengan metode pinjam utang. Kemudian ada pengambilan paksa, akuisisi yang dilakukan kepada suatu perusahaan secara paksa dengan membuka penawaran harga saham yang ingin dimiliki di pasar modal dengan harga yang melebihi harga pasar. Yang terakhir ada mendirikan usaha patungan, penggabungan dua perusahaan yang sepakat untuk menggabungkan bisnis baru demi mencapai kekuatan ekonomi yang lebih besar tanpa melihat latar belakang modal dan lokasi di masing-masing negara yang bersangkutan. Lanjut. Kemudian ada ekspansi finansial, yakni kegiatan membeli alat produksi tahan lama, modernisasi alat produksi yang lama, mendirikan pabrik baru, mengambil alih perusahaan lain, penggabungan dengan perusahaan lain, dan sebagainya. Kemudian ada ekspansi kredit. Kegiatan penambahan jumlah kredit. Kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjaman antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan
imbalan. Dan terakhir ada ekspansi pasar, adalah suatu kegiatan perusahaan dengan tujuan memperluas pasar baru dengan produk yang telah perusahaan miliki. Selanjutnya yaitu masih mengenai tentang regulasi atau aspek hukum ekspansi bisnis. Lalu yang kelima yaitu persaingan usaha, menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian yang keenam ada hukum internasional, yaitu memahami regulasi perdagangan, investasi asing, dan perlindungan konsumen di negara tujuan ekspansi. Resiko hukum yang dapat muncul apabila perusahaan tidak mematuhi regulasi mencakup biaya administrasi, pencabutan izin usaha, gugatan hukum, hingga rusaknya reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Resiko ini dapat berdampak pada kelangsungan bisnis dan menghambat pertumbuhan perusahaan di masa depan. Solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan legal audit menyeluruh sebelum dan selama proses ekspansi, memastikan semua aspek hukum telah dipenuhi. Selain itu, perusahaan juga harus secara proaktif memantau perkembangan regulasi dan menjalin komunikasi dengan konsultan hukum atau otoritas setempat untuk meminimalisir potensi risiko di setiap wilayah operasional. Selanjutnya, ada regulasi atau aspek hukum ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis adalah strategi penting untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi di tengah persaingan. Bentuk ekspansi bisa berupa pembukaan cabang baru, kemitraan, akuisisi, atau memasuki pasar internasional. Lalu, kepatuhan hukum wajib diperhatikan dalam setiap tahap ekspansi agar terhindar dari resiko hukum yang dapat merugikan materi dan reputasi perusahaan. Adapun aspek hukum utama yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, perizinan usaha. Perusahaan wajib mengurus NIB, SIUP, dan BPOM dan izin lingkungan untuk legalitas operasi. Lalu yang kedua adalah perpajakan, yaitu perusahaan harus patuh pada PPh, PPS, pajak daerah, serta memahami pajak internasional jika ekspansi ke luar negeri. Lalu yang ketiga adalah perlindungan hak tani, yaitu pendaftaran merek, paten, desain, dan hak cipta penting untuk menjaga aset intelektual perusahaan. Lalu yang keempat ada ketenagakerjaan, yaitu mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, upah minimum, dan aturan ketiga untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Perbedaan monopoli dan holding. Monopoli itu adalah situasi di mana satu perusahaan atau entitas memiliki kontrol eksklusif atas suatu pasar industri sehingga dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang atau jasa. Dalam konteks seperti BUMN, tambang, monopoli dapat terjadi jika satu perusahaan memiliki kontrol atas sumber daya alam yang strategis sehingga dapat membatasi akses dan memindahkan harga. Yang kedua ada holding. Holding adalah struktur perusahaan yang memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan lain sehingga dapat mengontrol kegiatan operasional dan strategis perusahaan-perusahaan tersebut. Holding juga dapat dibentuk untuk mengintegrasikan beberapa perusahaan tambang yang berbeda sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian secara lebih mendetail terkait perbedaan monopoli dan holding, ini ada tabel. Pertama, pengertian. Jika monopoli itu dikuasai oleh satu perusahaan sehingga menyebabkan persaingan itu tidak adanya persaingan. Sedangkan holding, perusahaan induk mengendalikan anak-anak perusahaan. Kemudian perbedaan secara struktur pasar, yaitu kalau monopoli itu satu penjual dominan sehingga meniadakan persaingan. Sedangkan holding itu ada satu perusahaan induk kemudian memiliki banyak anak perusahaan di berbagai bidang. Tujuan utama monopoli itu
itu untuk memaksimalkan keuntungan sendiri tanpa saingan perusahaan lain. Sedangkan tujuan utama holding yaitu untuk diversifikasi atau memperluas aset, kemudian untuk efisiensi dan untuk mengelola risiko perusahaan. Kemudian perbedaan terkait pengendalian, jika monopoli yaitu satu perusahaan mengendalikan seluruh pasar, sedangkan jika holding itu satu perusahaan mengendalikan anak-anak perusahaan. Kemudian perbedaan terkait persaingan dalam sebuah pasar, jika monopoli itu hampir tidak ada, sedangkan jika holding persaingan itu hanya ada di anak-anak perusahaan. Sedangkan untuk ekspansi bisnis, untuk monopoli itu lebih lambat karena sumber dayanya itu terpusat, sedangkan holding itu lebih cepat karena memiliki anak-anak perusahaan baru. Untuk resiko, monopoli itu terpusat pada satu perusahaan itu, sedangkan untuk holding itu lebih tersebar di banyak anak-anak perusahaan. Sehingga jika ada suatu kejadian, jika holding itu tidak akan langsung mempengaruhi suatu perusahaan. Untuk inovasi sendiri, jika monopoli itu cenderung kurang karena minim tekanan, sedangkan untuk holding itu potensi lebih besar karena ada pertukaran ide. Sedangkan untuk aspek hukumnya diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Persaingan Usaha atau DPPU, sedangkan untuk holding juga diawasi oleh DPPU juga agar tidak ada persaingan yang tidak sehat. Kemudian untuk contoh monopoli itu PLN. PLN memonopoli terkait energi listrik dalam suatu negara. Sedangkan Astra Internasional adalah contoh dari holding. Astra sendiri itu memiliki anak-anak perusahaan di berbagai bidang. Ada yang di bagian properti, kemudian otomotif dan sebagainya. Yang selanjutnya ada strategi Starbucks. Di sini Starbucks didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat dan melakukan ekspansi besar-besaran mulai tahun 1992, dan pada awal abad ke-21 Starbucks telah hadir di puluhan negara dan mengoperasikan lebih dari 20.000 gerai di seluruh dunia. Keberhasilan ekspansi Starbucks ini diurus oleh strategi yang kuat, riset pasar yang dalam, adaptasi terhadap peminat lokal, efisiensi biaya, penguatan merek, serta analisis risiko bisnis internasional. Ekspansi global Starbucks dilakukan melalui beberapa tahapan dan strategi utama. Yang pertama, studi dan pemantauan pasar. Starbucks melakukan riset pasar secara intensif untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di setiap negara tujuan ekspansi. Yang kedua, adaptasi produk. Starbucks menyesuaikan menu dan konsep toko sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang ketiga, penguatan merek. Starbucks membangun citra brand yang kuat sebagai tempat lingkungan ketiga selain rumah dan kantor. Yang keempat adalah minimasi biaya. Perusahaan berupaya menekan biaya produksi dan distribusi agar tetap kompetitif di pasar global melalui efisiensi operasional. Yang kelima, analisis risiko bisnis internasional. Starbucks melakukan analisis risiko seperti risiko negara, risiko lintas budaya, risiko keuangan, dan risiko komersial. Yang keenam ada model bisnis kanvas. Di beberapa negara seperti Indonesia, Starbucks menerapkan model bisnis kanvas yang fleksibel. Yang ketujuh, kemitraan strategis. Starbucks sering bekerjasama dengan mitra lokal yang memiliki pemahaman dalam tentang pasar setempat untuk dampak ekspansi Starbucks-nya. Yang pertama adalah peningkatan penjualan dan pendapatan, yang kedua peningkatan kesadaran merek, dan yang ketiga pemberdayaan komunitas dan keberlanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Ekspansi adalah upaya strategis yang dilakukan perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan memperkuat daya saing, baik melalui penambahan kapasitas produksi, kerjasama bisnis, hingga memasuki wilayah baru. Bentuk ekspansi bisa beragam, seperti bisnis, finansial, pasar, dan kredit, serta masing-masing memiliki tujuan serta implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, seperti pada kasus Starbucks, ekspansi yang sukses memerlukan riset pasar, adaptasi budaya, efisiensi biaya, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Secara manusiawi, ekspansi bukan sekedar soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal membuka lapangan kerja, menjalin kolaborasi, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat luas. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami.
Semoga informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.